'cause you're in my Rise up from the ashes, wings on my back, stay lit like a matchstick. We ain't coming back, I swear. Just let go and see what happens. Gotta let go to see the magic happen. They got us a quick change, so we like them in phase. I just bought a new watch, time to make my wrist ring. The zero gravity keeps elevating me. So we like them in phase. I just bought a new watch, time to make my wrist ring. The zero gravity keeps elevating me. Born in the darkness, fight for the light. If this ever die, I'ma fight for my life. Keep fighting on, yes, I keep fighting on. We keep moving up, you can't hold us up. So high, I'm up above the clouds. So high, I can't see the ground. So I ain't coming down. So no, I ain't ever coming down. Rise up from the ashes, wings on my back, stay lit like a matchstick. We ain't coming back, I swear. Just let go and see what happens. Gotta let go to see the magic happen. They got us a quick change, so we like them in phase. I just bought a new watch, time to make my wrist ring. The zero gravity keeps elevating me. The zero gravity, they got us a quick change, so we like them in phase. I just bought a new watch, time to make my wrist ring. The zero gravity keeps elevating me. So I'm up above the clouds. So I can't see the ground. So I ain't coming down. So no, I ain't ever coming down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin.
Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Rektor UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Bapak Profesor Dr. Haji Maftuhin, Magister Agama. Yang kami hormati Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Profesor Dr. Haji Binti Maunah, Magister Pendidikan Islam. Yang kami hormati Ketua Jurusan Ilmu Keguruan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Dr. Lulu Atiratu Zahro, Sarjana Agama Magister Pendidikan. Yang kami hormati Koordinator Program Studi Tadris Matematika UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Dr. Umu Solehah, Sarjana Pendidikan Magister Sains. Yang kami hormati segenap Bapak dan Ibu dosen Program Studi Tadris Matematika UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, serta seluruh peserta Talkshow Kewirausahaan 2022 Himpunan Mahasiswa Program Studi Tadris Matematika yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, kesehatan, keselamatan dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di acara talkshow kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik ya, semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ervina Claudia Firnanda yang akan memandu acara talkshow pada hari ini. Saudara dan teman-teman yang kami hormati, pada acara talkshow hari ini 25 Juni 2022, Himpunan Mahasiswa Program Studi Tadris Matematika UIN 1 Tulungagung menyelenggarakan talkshow kewirausahaan dengan tema Membangun Jiwa Entrepreneur yang Berkarakter, Kompetitif, dan Inovatif dalam menghadapi era Society 5.0. Saya, selaku pembawa acara dan juga sekaligus moderator, akan membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan-sambutan, acara yang ketiga yakni acara inti, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Teman-teman yang berbahagia, marilah kita buka acara di pagi hari ini dengan bacaan umul kitab. Ala hadiniyah wali syafaati Rasulillah, Al-Fatihah. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke, untuk teman-teman bisa mulai mengisi absensi 1 dengan link yang sudah dibagikan ke kolom chat. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita lanjut memasuki acara yang kedua, yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama, yakni sambutan dari Ketua Pelaksana talkshow Kewirausahaan kepada Saudari Khofifah Nur Rohmah, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Rektor UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Bapak Profesor Dr. Haji Maftuhin MAG, yang saya hormati Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Ibu Profesor Dr. Haji Binti Maunah MPDI, yang saya hormati Ketua Jurusan Ilmu Keguruan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung,
Ibu Dr. Lulu Athirotus Zahra, SAG MDBI. Yang saya hormati Koordinator Program Studi Tadris Matematika UIN Syed Ali Rahmatullah Tulungagung, Ibu Dr. Umu Solihah, SPG MSI. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen Program Studi Tadris Matematika UIN Syed Ali Rahmatullah Tulungagung. Yang saya hormati narasumber Tokyo Kewirausahaan, Kak Lutfi Aziza, dan juga para tamu undangan yang berbahagia, serta seluruh peserta Tokyo Kewirausahaan 2022, Himpunan Mahasiswa Program Studi Tadris Matematika yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kesehatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini, Sabtu 25 Juni 2022, kita dapat hadir dalam acara talkshow yang mengambil tema membangun jiwa entrepreneurship yang berkarakter kompetitif dan inovatif dalam menghadapi era society 5.0. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh panitia yang sudah bekerja sama dalam mempersiapkan dan menyukseskan acara ini dengan cukup baik. Harapan saya, semoga acara ini dapat memberi manfaat bagi kita semua dan juga memotivasi kita untuk meningkatkan bakat maupun minat dalam berwirausaha. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf jika ada kekurangan dan baik dalam persiapan, pembukaan, hingga acara ini selesai. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan yang kedua yakni sambutan dari Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi Tadris Matematika UIN Syed Ali Rahmatullah Tulungagung. Kepada Muhammad Ikhwan Hamim, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri din wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Negeri Syed Ali Rahmatullah Tulungagung, Bapak Profesor Dr. Haji Maftuhin, Magister Agama. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN 1 Tulungagung, Ibu Profesor Dr. Hajah Binti Maunah, Magister Pendidikan Islam. Yang saya hormati Ketua Jurusan Ilmu Keguruan UIN 1 Tulungagung, Ibu Dr. Lulu Athirotus Zahra, Sarjana Agama, Magister Pendidikan. Yang saya hormati Koordinator Program Studi Tadris Matematika UIN 1 Tulungagung, Ibu Dr. Umu Solihah, Sarjana Pendidikan, Magister Sains. Yang kami hormati pemateri yang luar biasa pada hari ini, yaitu Kak Lutfi Aziza, selaku CEO dari Tulungagung. Dan tak lupa kepada seluruh peserta talk show entrepreneurship tahun 2022 Himpunan Mahasiswa Program Studi yang insya Allah selalu berbahagia. Amin. Pertama, marilah kita mengucapkan puji syukur, kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan karunia-Nya kita dapat berjumpa secara tatap maya dalam acara atau agenda talk show entrepreneurship tahun 2022 yang diselenggarakan oleh himpunan kita yaitu mahasiswa program studi Tadris Matematika UIN 1 Tulungagung dengan tema membangun jiwa entrepreneur yang berkarakter kompetitif dan inovatif dalam menghadapi era society
5.0 dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan olehnya. Kedua, selawat serta salam tak lupa senantiasa juga kita sandarkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana beliaulah yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah atau zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Dan semoga kita nantinya mendapatkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, bagaimana kabar teman-teman pada hari ini? Masih semangat ya? Alhamdulillah, semangat. Semangat. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ibu dosen yang telah hadir pada pagi hari ini untuk mengikuti kegiatan dari HMPS-TMT, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa, yaitu Kak Lutfi Azizah selaku CEO dari Zendo Tulungagung. Semoga nantinya ilmu-ilmu khususnya yang terkait atau mengenai dunia perbisnisan nih bisa dijadikan inspirasi, motivasi bagi peserta maupun kita semuanya. Dan tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti event yang menarik pada hari ini. Oke, perlu diketahui juga bahwasannya event ini merupakan program kerja dari salah satu ke-6 divisi dari HMPS-TMT kita, yaitu divisi kesejahteraan dan kewirausahaan yang dikoordinatori oleh Kak Putri Wulandari. Mana nih Kak Putri? Sudah jadi atau belum? Oke, mungkin masih belum ya. Dan juga acara ini diketuai oleh ketua pelaksana kita, yaitu Kak Khofifah yang sudah sambutan tadi. Baik, semoga agenda pada pagi hari ini dapat berjalan secara lancar dan sukses, dan semoga agenda-agenda yang masih banyak berikutnya juga dapat berjalan secara lancar dan pastinya sukses. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada sambutan kali ini. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Oke, langsung saja memasuki acara inti Talkshow Kewirausahaan 2022. Sebelumnya perkenankan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Kak Lutfi Azizah. Nah, berikut ini merupakan kurikulum vitae dari Kak Lutfi Azizah ya teman-teman. Kak Lutfi ini menjadi CEO di Zendo. Pendidikan yang sudah ditempuh oleh Kak Lutfi pada tahun 1995 sampai tahun 2000, beliau berpendidikan di SDN 1 Mbagbo Tulungagung. Kemudian pada tahun 2000 hingga 2003, beliau melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Tulungagung. Pada tahun 2003 hingga 2006, beliau melanjutkan pendidikan di Seman 1 Kedungwaru, dan pada tahun 2006 hingga 2010, beliau melanjutkan pendidikan di Setai Muhammadiyah Tulungagung. Selama ini sudah banyak pengalaman-pengalaman yang dicapai oleh Kak Lutfi. Pada tahun 2006 hingga 2015, beliau menjadi guru honorer TK dan SD. Pada tahun 2006 hingga 2008, beliau menjadi karyawan pengetikan. Pada tahun 2006 hingga 2010, beliau juga menjadi guru les privat. Pada tahun 2008 hingga 2010, beliau juga menjadi karyawan WO. Pada tahun 2009 hingga 2019, Kak Lutfi ini juga menjadi karyawan kampus
swasta. Pada tahun 2013 hingga 2015 ini, beliau berbisnis di bidang kuliner, dan pada tahun 2015 hingga saat ini, beliau memiliki wirausaha di bidang jasa, yaitu bernama Zendo. Adapun bahasa yang dikuasai oleh Kak Lutfi ada dua, yakni bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Untuk referensi yang digunakan dari Kak Lutfi sendiri menggunakan Al-Quran dan Sunnah. Untuk keahlian yang Kak Lutfi miliki yaitu managing, directing, research and development, dan consulting. Mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya lebih dalam mengenai Kak Lutfi atau mengenai Zendo bisa langsung menghubungi di nomor 082 131 057 655 atau langsung ke Instagramnya yaitu fy_zendo, atau bisa juga langsung ke Instagramnya Kak Lutfi ya mungkin Kak. Ya. fy.azizah. Nah, mungkin itu tadi merupakan kurikulum vitae dari narasumber kita pada pagi hari ini, teman-teman. Sebelum penyajian materi, mungkin dari saya akan menyampaikan sedikit pengantar terkait dengan apa materi yang akan disampaikan oleh Kak Lutfi nanti. Pada dasarnya, materi mengenai kewirausahaan ini sangat penting ya, teman-teman, dan tentunya sangat menarik untuk dibahas. Nanti banyak sekali informasi penting yang akan disampaikan oleh Kak Lutfi yang nantinya dapat bermanfaat dan juga menginspirasi bagi kita semua. Namun penyampaian materi tersebut akan lebih mudah dipahami apabila diskusi pada kali ini dapat berjalan dengan efektif. Nah, oleh karena itu diharapkan kepada semua peserta untuk tetap memperhatikan dan juga mengikuti rangkaian acara ini dengan sebaik-baiknya. Sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa ketentuan acara inti pada kali ini. Yang pertama adalah pemateri akan kami persilahkan untuk menyampaikan atau memaparkan materinya. Yang kedua, selama pemateri menyampaikan materi, untuk seluruh peserta tidak diperkenankan ada interupsi. Yang ketiga, setelah pemateri menyampaikan materi, maka peserta dipersilahkan untuk menulis pertanyaan di kolom chat dengan format nama _pertanyaan. Yang keempat, untuk pertanyaan nanti akan dipilih 3 pertanyaan terbaik yang akan dijawab oleh narasumber kita pada pagi hari ini dan juga akan mendapatkan door prize dari panitia. Mungkin itu merupakan tata tertib yang akan kita pakai sepanjang acara inti ini nanti. Sebelumnya, alangkah baiknya kita kenalan dulu ya teman-teman dengan narasumber kita pada pagi hari ini yang sangat luar biasa. Selamat pagi Kak Lutfi. Selamat pagi teman-teman HMPS Tadris Matematika dan para hadirin. Maaf, suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Oke. Oke, alhamdulillah. Gimana nih Kak kabarnya Kak Lutfi? Alhamdulillah sehat. Teman-teman apa kabar? Alhamdulillah sehat juga. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT. Amin. Amin. Kak Lutfi sedang ada di mana ini, Kak? Saya mohon maaf sebelumnya telat banget ya, 30 menitan karena sedang ada event di GOR dan ini tadi saya baru nyampe rumah karena saya harus briefing teman-teman dulu di GOR dan teman-teman ada yang terlambat. Sebenarnya udah tak schedule jam 8 paling pagi, ternyata molor semua. Jadi mohon maaf sekali saya terlambat ya teman-teman. Ini baru sampai rumah tadi. Oh gitu. Iya. Kak. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja Kak Lutfi bisa menyampaikan materi seputar kewirausahaan, Kak. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, mana ini suaranya boleh di-unmute lah. Semangat pagi. Semangat. Semangat, Bu. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji
bagi Allah yang telah melimpahkan segalanya untuk kita, kesehatan, keselamatan, keberkahan, rezeki, dan ilmu. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, yang saya hormati Bapak Rektor UIN 1 dan Dekan, kemudian Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi dan Bapak Ibu dosen, dan teman-teman HMPS Tadris Matematika, Mas Ketua, dan segenap panitia, selamat pagi, acaranya luar biasa, dan para tamu undangan, mahasiswa dan peserta acara Entrepreneurship Talk Show 2022 yang saya hormati. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengajak saya bergabung di acara yang hebat ini, acara yang luar biasa ini. Saya merasa sangat senang diajak, tapi juga saya mohon maaf sekali karena nyun sewu, karena kesibukan saya, jadi saya agak terlambat, nggak agak ya, 30 menit. Saya tuh orangnya on time, tapi ini tadi benar-benar di luar kendali. Jadi mohon maaf sekali. Terima kasih kepada yang sudah setia menunggu. Mbak Panitia atau Mas Panitia, bisa nggak ini dicek yang pertama kali join, bisa nggak dari peserta? Nggak bisa, Kak. Nggak bisa ya. Maksudku aku mau ngasih door prize buat yang hadir duluan nih. Jadi nggak bisa ya? Oke deh. Kalau yang ini absensinya lewat apa? Melalui Giform, Kak. Gitu. Yang isi form pertama siapa, Kak? Bisa dilihat nggak? Dari peserta ya? Oke, bentar Kak, masih dicekkan sama panitia. Oke. Saya mau ngasih door prize buat yang ngisi form pertama kali ya. Yang lain mau door prize lagi apa enggak? Gelem aja anak-anak. Ini apa Kak? Harap di dalam buku. Saya enggak ngono Dek, kedua. Ya. Oke, sambil nunggu teman-teman ngecek siapa yang pertama. Sebelumnya saya mau minta maaf, sebenarnya saya tuh nggak pede-pede banget bicara di depan iya deh, memberi materi, karena sebenarnya saya tuh miskin ilmu dan saya tuh bukan orang asli entrepreneur. Maksudnya dari pendidikan saya pun, saya dulu alumni PAI, Pendidikan Agama Islam di STAI Muhammadiyah Tulungagung, dan saya nggak ada background nggak ada background entrepreneur pendidikan ya, entah itu manajemen atau marketing atau apa ya yang berhubungan dengan entrepreneur. Jadi apa yang saya sampaikan ini lebih kepada storytelling. Yang jika dalam storytelling itu mengandung beberapa pengetahuan atau pengalaman saya, itu bisa dijadikan masukan, insight untuk teman-teman, alhamdulillah gitu. Jadi ya, jika dalam penyampaian ini ada kekurangan atau tidak sesuai dengan teori-teori dalam buku ataupun teori praktis yang lain, saya mohon maaf ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah storytelling dan pengalaman saya, dan itu nanti gitu. Jadi biar saya sampaikan dulu biar teman-teman nggak kecewa.
Gitu ya Mbak moderator. Maaf Mbak moderator namanya siapa, saya lupa. Iya Kak Lutfi. Mbak Ervina. Oh ya Mbak Ervina. Jadi gitu ya Mbak Ervina. Ya, ini Ya. udah ada Kak untuk Oh, pengisian link pertama kali atas nama Kak Dini Novitasari dari UIN 1 Tulungagung, Kak. Oh iya, Mbak Dini, selamat. Mbak Dini tak kasih door prize. Door prize-nya disebutkan apa enggak ya? Mungkin dari Kak Dini bisa on mic dulu ini Kak, biar saling. Enggak ada ya Mbak Dini ya? Semoga jangan ketiduran nanti nanti aku nggak jadi ngasih door prize-nya. Lanjut atau menunggu? Oh iya itu Mbak Dini ya, terima kasih. Oke. Mbak Maulida siapa? Maaf Mbak moderator, maaf lupa lagi Mbak. Oke. Mbak Ervina, sorry. Sudah bisa kita lanjut Mbak Ervina? Bisa Kak. Ya, jadi nanti door prize-nya tak sebutkan belakangan aja deh. Iya Kak. Ya. Mbak Ervina, tanya lagi. Kita bisa ngecek nggak teman-teman itu stay on sesi ini atau enggak? Suaranya hilang tuh Mbak Ervina. Nggak bisa Kak, kalau ngecek siapa aja yang stay nggak bisa. Oh gitu, ya udah. Door prize pertama buat itu, buat Mbak Dini ya, dari saya. Nanti aja disebutkan apa door prize-nya. Iya, Oke? Bisa lanjut, kita langsung ke materi. Kalau lanjut, berarti saya minta tolong untuk share screen-nya sambil di-post. Oh, gimana Kak Lutfi? Udah kelihatan belum? Oke, siap. Oke. Teman-teman, ini temanya luar biasa ya. Saya merasa terapresiasi sekali dengan temanya, judulnya. Membangun jiwa entrepreneur berkarakter, kompetitif, dan inovatif dalam menghadapi era society 5.0. Jadi ini dalam banget ya. Membangun jiwa entrepreneur yang berkarakter, kompetitif, inovatif dalam menghadapi era society. Sebenarnya saya pengen ini sih, saya pengen tahu apa ini program kerjanya apa tadi? Program kerjanya Divisi Kesejahteraan dan Kewirausahaan ya. Salah satunya bikin entrepreneur talk ya, show benar gitu sekali, ya. Kak. Betul. Jadi luar biasa ya programnya dari divisi entrepreneur dan kesejahteraan. Jadi tujuannya pasti untuk bagaimana mensejahterakan dan atau memberikan ilmu tentang kesejahteraan dan kewirausahaan. Itu benar banget, itu kaitannya dengan bagaimana seorang entrepreneur, bagaimana seorang pengusaha. Pengusaha itu pasti tujuannya adalah mensejahterakan. Entah itu mensejahterakan dirinya sendiri, mensejahterakan karyawan, atau mensejahterakan orang lain yang berpartner dengan dia. Jadi pasti tujuannya itu mensejahterakan. Dan mensejahterakan itu enggak cuma masalah materi ya. Karena takaran kesejahteraan itu enggak cuma uang. Uang banyak belum tentu sejahtera. Gaji banyak belum tentu karyawan sejahtera. Karena banyak juga di luar sana gaji banyak, pressure pekerjaannya tinggi. Gaji banyak, resiko pekerjaannya tinggi. Gaji banyak,
bosnya galak gitu. Jadi kesejahteraan itu kalau kita kupas itu luas banget gitu. Kemudian masuk ke entrepreneur. Sebenarnya saya agak kepo sih kenapa teman-teman, apakah di Tadris Matematika banyak yang berkeinginan menjadi entrepreneur? Bisa menjawab di kolom komentar. Apakah banyak atau ini dalam sesi ini ada pressure dari HMPS untuk ikut, kamu harus ikut seminar entrepreneur nih, jadi terpaksa atau memang dari keinginan pribadi ingin mengikuti? Coba teman-teman jawablah dengan jujur. Kira-kira kenapa teman-teman mengikuti sesi ini? Apakah karena terpaksa atau ya atau karena ya ingin? Nah itu. Jadi itu juga yang menentukan orang menjadi ingin. Oke, Mas Adi, semoga bisa menjadi entrepreneur beneran ya. Ingin menambah jiwa entrepreneur. Mas Gigi, sip. Pengen banget, wah Mas Rofi, pasti ini pengen banget jadi wirausaha ya Mas Rofi ini. Kok cuma 3 orang yang pengen, jadi yang lain terpaksa ini. Bagaimana ini Mbak moderator, ada yang nggak jawab ini berarti terpaksa ya sih? Ya dari teman-teman boleh langsung saja ya Kak ya, kita intinya santai aja gitu. Iya, ya itu cuma TikTok aja biar kita berinteraksi. Sip, Mbak Luciana gitu. Kalau di teman-teman matematika sudah ada yang mempunyai pekerjaan atau belum dari ini semua pesertanya dari Tadris Matematika atau dimungkinkan dari yang lain juga? Untuk yang lain juga Kak, ini untuk umum. Oh gitu, untuk umum. Iya. Oke, mohon maaf, saya kira hanya untuk ini matematika. Berarti banyak ya. Oh ada Blitar juga, Mbak Iin. Iya, wah, terima kasih. Oke. Kadang kuliah Tadris Matematika tapi juga ingin jadi pengusaha, Mbak Riza. Ya, semoga nanti jadi pengusaha. Jadi, itu cita-citanya teman-teman luar biasa banget ya. Pengen nambah ilmu, pengen jadi pengusaha, itu bagus banget. Tapi itu sebenarnya jadi pengusaha itu nggak semudah yang kalian pikir. Bisa langsung ke slide selanjutnya, Mbak. Ya, oke. Di pause dulu. Jadi, pengusaha itu tidak seperti belajar matematika. Kalau dalam matematika 2 kali 2 berapa, teman-teman? 4. Boleh? Ya, 4. 4 ya? Yakin 4 ya? Yakin Kak. Sayangnya dalam ilmu entrepreneur versi saya 2 kali 2 itu tidak 4. Jadi sangat bertolak belakang dengan matematika yang 2 kali 2 sama dengan 4. Kenapa begitu, Mbak? Kira-kira kenapa? Karena jika misal teman-teman jualan punya outlet es teh, kemudian mau buka cabang 4 atau 2 cabang. Satu outlet itu omzetnya mungkin sehari 1 juta. Kalau dihitung matematika, jika satu outlet 1 juta, berarti jika memiliki 2 outlet, berarti omzetnya adalah, kalau di entrepreneur, tidak selalu 2 juta. Karena, ya itu tadi, tidak sesuai dengan matematika. Punya outlet 2, itu omzetnya bisa 100, berarti 2 kali 2 bisa jadi 100, atau 2 kali 2 bisa jadi minus 4 atau minus 44 karena bisa rugi. Itu bedanya matematika dengan entrepreneur. Jadi tidak semudah
kita menghitung matematis. Jika karyawan saya sehari bisa menghasilkan 100.000, berarti jika saya punya karyawan 10, berarti saya bisa sehari bisa 1 juta. Itu tidak seperti itu. Karena dalam prakteknya banyak banget. Ada karyawan yang nggak produktif, ada karyawan yang malas, ada yang sregep, target 10 misal dia bisa 20. Nah, itulah bedanya matematika dengan matematika entrepreneur. Jadi kayak gitu. Jadi bedanya di situ. Jadi bersiaplah ketika kalian kuliah ini menerima kenyataan bahwa tidak semua perhitungan itu sama secara matematis, tapi dalam entrepreneur itu bisa, ya betul tadi jawabannya Mas siapa? Mas, bentar saya cek. Siapa tadi yang menjawab? Iya, Mbak Iin Putri. Iya, sama dengan banyak. Bisa jadi sama dengan banyak atau bisa jadi minus ya. Itulah entrepreneur. Pertanyaannya adalah, sudah siapkah teman-teman untuk menerima hal seperti itu? Nah, gitu. Karena kenapa harus siap, Mbak? Nah, seperti temanya kali ini, karena temanya adalah membangun jiwa entrepreneur yang berkarakter, kompetitif, inovatif, dan menghadapi era society. Karena apa? Siap untung. Semua siap untung kalau berbisnis? Boleh dinyalakan mikrofonnya? Iya, Kak. Siap. Kalau rugi, siap nggak? Harus siap, Kak. Ya, itulah, nah betul, harus siap. Itulah yang dinamakan entrepreneur yang berkarakter. Karena apa? Entrepreneur adalah perkara mentalitas. Bagaimana mental kita dicetak dalam bentuk usaha-usaha kita. Mental siap untung, mental siap rugi, mental dapat karyawan yang hebat, mental dapat karyawan yang susah banget sampai kita kerepotan, mental dapat customer cerewet, suka komplain dan sebagainya. Itu inti dalam entrepreneur yang berkarakter itu seperti itu. Karena entrepreneur itu tidak masalah kesukaan, tidak masalah kewajiban, maksudnya kamu misal disuruh sama orang tuamu, kamu kudu nerusnya usahanya bapak usahanya misal apa, jualan beras, kamu harus ikut usahanya bapak, nerusnya usahanya bapak jualan beras. Entrepreneur itu tidak hanya sekedar itu, tapi bagaimana melatih mental kamu. Kamu siap nggak? Kamu siap nggak ngatur orang? Kamu siap nggak direct orang? Kamu siap nggak manage bisnismu sendiri? Karena bisnismu adalah wujudan dirimu sendiri. Kalau bisnismu bagus, berarti manajemenmu bagus. Bisnismu buruk, bisa jadi ada yang buruk. Bukan kamu yang buruk ya, ada yang buruk. Bisa masalah manajemen, bisa masalah human resource, bisa masalah dirimu sendiri juga bisa. Nah, tapi untuk mencetak karakter itu, untuk mencetak karakter yang siap untung, siap rugi, dan siap-siap yang lain, itu tidak instan. Tidak instan sama sekali. Semua butuh proses. Caranya bagaimana untuk mencetak karakter itu? Yang pertama adalah keberanian mencoba. Jadi kalau teman-teman sekarang itu sudah di pikirannya sudah ada ide mau bikin bisnis misal, saya pengen bikin brand sendiri, pengen bikin brand jilbab, tapi saya nggak punya uang, saya nggak bisa jahit, saya harus bagaimana? Nah, ini zamannya 5.0 ya. Jadi kamu bisa cek di Instagram atau TikTok Shop atau apalah itu. Di situ pasti banyak, salah satunya dropshipper misal. Kamu belajar dulu jadi dropshipper. Kamu harus nyoba dari nol. Nyuwun sewu, saya
saya sampai dengan sekarang di Zendo 7 tahun, itu tidak instan kemudian saya sekarang bisa seperti ini. Saya belum sesukses harapan saya, idealisme saya masih tinggi, tapi dulu saya itu mengawalinya dengan saya ngojek sendiri. Oh ya, teman-teman sebenarnya udah tahu apa belum Zendo itu apa? Jangan-jangan saya balik lagi ya, jangan-jangan teman-teman belum tahu Zendo itu apa. Jadi Zendo adalah, saya ulas sedikit ya, Zendo adalah jasa delivery apa aja, melayani apa aja, mulai ojek, antar barang, beli makanan, dan lain-lain, apa aja, cleaning service boleh, nganterin bingkisan ke pacar bisa, mutusin pacar ya bisa, yang nggak bisa adalah nyariin jodoh sama nagih hutang, susah itu. Nyariin jodoh teman-teman itu susah, sama nagih hutang lebih susah lagi. Jadi semacam Grab ataupun Gojek kalau kompetitor besar ya. Tapi kita lebih ke regional, kita lokal. Dan non aplikasi, kita masih pakai aplikasi WhatsApp untuk directingnya. Dan alhamdulillah pasar kita di Tulungagung dari sekian juta orang dengan segmentasi usia di range 18 sampai 60 tahun kita hampir 50%. Karena mungkin 50%-nya bagaimana Mbak? 50%-nya mungkin belum mengenal Zendo di usia itu. Termasuk teman-teman yang mungkin belum tahu. Berarti teman-teman masuk 50% yang belum tahu Zendo. Jadi itu dulu saya mengawalinya juga dari ngojek sendiri. Saya ngojek sendiri. Saya ojek pertama perempuan di Tulungagung, dan Zendo adalah layanan jasa delivery pertama di Tulungagung karena pada saat tahun 2015 itu Grab dan Gojek belum masuk di Tulungagung. Jadi saya mengawalinya gitu. Kemudian ya itu. Jadi apa kunci pertamanya biar teman-teman punya mental dan karakter entrepreneur itu? Satu, keberanian untuk mencoba. Saya yakin teman-teman itu sebenarnya banyak ini. Apa keinginan? Saya punya keinginan A, B, C. Tapi keinginanmu, mimpimu itu berapa poin yang sudah kamu wujudkan? Nah, seberapa berani kamu mewujudkan mimpimu? Kalau kamu seperti itu tadi, misal pengen punya brand hijab itu tadi. Kalau kamu memang belum punya modal, belum punya ini, jangan khawatir. Sekarang itu semuanya udah gampang. Jadi kamu bisa jadi dropshipper dulu. Dari dropshipper itu kamu nanti akan melalui proses kamu akan lebih belajar. Kemudian dari kamu berjualan nanti kamu akan mencetak networking, link-link yang akhirnya kamu bisa belajar pengadaan barang. Kalau kamu bisnismu sudah jalan, jangan lupa sisihkan beberapa persen dari bisnismu itu untuk modal. Untuk mutar modal. Karena kalau semua fee-mu itu kamu pakai untuk konsumsi, habis bisnismu nggak akan jalan. Gitu. Jadi nantinya setelah jadi dropshipper, kamu pasti bisa jadi produsen hijab dan punya brand sendiri. Gitu. Jadi kuncinya apa? Yang pertama adalah berani dulu. Berani mencoba dulu. Jadi setelah kamu berani mencoba, kamu harus bersiap. Nah itu tadi. Perjuangan jadi entrepreneur itu nggak mudah. Benar-benar jauh dari karyawan bagi saya. Karena saya puluhan tahun juga jadi karyawan. Jadi kalau jadi karyawan itu kita nggak mikir gaji kita akan turun gitu. Meskipun saya selama jadi karyawan gaji saya ya nggak banyak teman-teman. Alhamdulillah tapi ya semua ada pengalamannya, semua ada ilmunya, ya itu yang mahal. Jadi bagaimana kita bersikap ya, berkarakter di situ tadi. Jadi kalau teman-teman pengen jadi entrepreneur yang berkarakter itu tadi dulu. Satu, berani mencoba. Yang kedua adalah bersiap. Siap enggak? Ketika kamu mencoba itu kamu diremehkan orang. Siap dulu. Misal kamu minta izin orang tuamu, Bu, aku mau jualan jilbab. Kamu siap nggak? Dijawab sama orang tamu. Halah nduk nggak duwe. Halah nduk kayak kowe lo gak iso dodol. Halah nduk kowe gak iso
masar nih. Kayak sopo sing tuku? Siap nggak menerima pertanyaan itu? Nah, itu dulu. Siap nggak? Ada orang yang mematahkan dulu. Karena ketika kamu didukung orang, kamu pasti siap. Tapi kamu siap nggak dipatahkan dulu sama orang? Diremehkan dulu sebelum mencoba. Nah, itu mental, karakter. Kamu harus kuat, karena perjuangan dalam entrepreneur itu sangat panjang. Dulu ketika saya memulai bisnis, saya diremehkan. Orang ibu saya sendiri loh. Jadi ibu saya sendiri, ya saya nggak menggarisbawahi itu sebagai meremehkan, tapi nggak yakin, nggak tega. Saya minta izin sama ibu saya, Bu, saya mau membuka bisnis ini. Terus sama ibu saya, almarhum ibu saya ditanya, siapa yang ngojek? Gitu. Saya, aku loh. Kamu kan wedok. Kayak pada saat itu saya punya anak. Saya seorang single mom yang harus menghidupi ibu, keluarga, adik, anak saya, dan itu tadi saya meyakinkan ibu saya. Ketika ibu saya nggak yakin, gak engko sopo lo sing order, gak engko lo sopo sing arep nggawe bisnismu wong urung enek ning kene, gak engko malah nggak payu, malah rugi dan sebagainya. Itu adalah kekhawatiran orang tua yang sebenarnya justru malah mematahkan semangat kita. Betul nggak? Pernah nggak dalam posisi kayak saya pada waktu itu? Kayak gitu. Apa yang harus kita lakukan ketika kita apa seperti itu? Ya satu itu, kita harus meyakinkan. Apa jawaban saya? Bu, jangan mematahkan impian saya dulu sebelum saya bekerja, sebelum saya mewujudkan. Saya minta doa restu Ibu, tolong direstui biar langkah saya mudah dan nanti saya bisa mewujudkan. Silahkan Ibu nilai, silahkan Ibu lihat. Jika saya belum sukses, tolong disemangati. Jika saya berjalan dan sukses, saya harus terus disemangati dan terus didoakan. Karena bagi saya, restu orang tua itu sangat penting. Dalam hal apapun, pekerjaan, mungkin dalam, kalau teman-teman sekarang mahasiswa dalam percintaan, kayak gitu ya. Jadi itu penting restu orang tua, itu tadi, siap diremehkan atau siap tidak diyakini orang. Yang ketiga, karakter selanjutnya adalah siap enggak nantinya, seperti tadi, untung banyak siap enggak? Siap banget. Kalau rugi, nah berarti harus juga siap. Karena, kenapa harus begitu? Karena rugi itu enggak enak loh. Bener, rugi itu enggak enak. Saya selama berbisnis kuliner itu sudah 3 kali bangkrut, dan saya bangkit. Bangkrut, bangkit. Kayak gitu. Siklusnya menjadi wirausaha itu kayak gitu. Kalau kamu rugi, kamu nggak bangkit, ya wes, nggak siap kamu, nggak bisa punya karakter itu kamu. Kalau karakter wirausaha, bangkrut, ya harus bangkit, harus ya. Capek, istirahat. Tapi kalau jatuh, harus bangkit. Itu karakternya itu dulu. Jadi yang karakternya di situ. Jadi yang pertama, bagaimana bisa punya karakter itu, satu, kamu harus berani, kedua harus siap. Gitu. Ini lanjut dulu atau sesi tanya jawab dulu, Mbak Ervina? Dilanjut dulu aja, Kak. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Apakah lumayan membuat ngantuk materinya? Oke, sudah. Nah, selanjutnya adalah 6 startup Indonesia yang sudah lakukan PHK massal dari link aja hingga JDID. Startup adalah perusahaan rintisan. Perusahaan rintisan banyak banget di Tulungagung. Zendo itu kalau dilihat dari segi waktu sebenarnya udah nggak startup, tapi kalau dari konteksnya tetap adalah masih startup. Jadi teman-teman jika punya inovasi, punya bisnis baru, apalagi sekarang yang berhubungan dengan 5.0, teman-teman sudah paham kan 5.0 atau saya harus ulas lagi? Jadi 5.0 adalah era di mana manusia dan teknologi itu harus jalan bersama. That's why dikatakan era society. Society 5.0, jadi bagaimana nantinya kehidupan kita itu diselaraskan dengan teknologi. Teknologi berjalan, kita nggak boleh kudet gitu. Maksudnya kayak gitu. Jadi terus berjalan, kita itu
mungkin saya salah ya berkata kudet, lebih kepada kita itu mengikuti kemajuan teknologi biar kita tidak hangus oleh zaman. Saya sebagai orang, saya merasa tua sih, saya tuh sampai sekarang ya punya TikTok tapi nggak bisa TikTokan, padahal TikTok itu sangat ini ya, sangat penting banget buat jualan. Nah, gitu. Itulah yang saya harus pelajari. Saya harus segera belajar biar nggak tertinggal di 5.0 ini gitu. Nah, apa nih hubungannya, Mbak? Ini apa maksudnya ini di slide ini 6 startup Indonesia yang sudah di PHK? Teman-teman tahu Link Aja kan? Link Aja itu kan platform besar ya, startup besar. Kenapa bisa sampai mem-PHK massal? Itu kira-kira kenapa? Ya tetap itu tadi, karena untuk menjadi karakter entrepreneur apalagi startup, saingannya banyak, konsepnya harus jelas, itu nggak gampang. Startup itu pasti ada kendalanya yang sebenarnya saya bisa sebutkan, mohon maaf saya nggak memberi slide. Satu, kurang diterima pasar. Kenapa sampai bisa melakukan PHK, sampai bangkrut, sampai rugi? Satu, mungkin tidak diterima pasar. Atau tingkat persentase penerimaannya itu kurang. Marketplace sekarang banyak. Kayak apa? Tokopedia, Shopee, dan sebagainya itu. Bahkan mereka itu berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan terbaik. Gratis ongkir, diskon, dan sebagainya. Itu uang siapa? Nah, itu adalah uang investornya. Jadi mereka muter dana itu untuk bahasanya sih membakar uang. Jadi bahasanya membakar uang, mereka bagaimana bisa memberikan pelayanan terbaik karena saingannya banyak. Gitu. Ya kan? Siapa yang kalau order di marketplace selalu nyari yang diskon selain saya? Hanya kan. Nah, gitu. Jadi ya kayak itu. Mereka berlomba-lomba karena kompetitornya banyak. Jadi mereka berlomba-lomba bagaimana ini biar bisa dapat ini. Link Aja, Shopee itu keuntungannya di tahun ini hampir sepertinya sudah 100% lebih. Tapi uang yang dia bakar itu lebih dari keuntungannya. Makanya ini Shopee kan sudah dikabarkan mau ini juga, mau PHK juga gitu. Kayak gitu. Karena untuk bertahan di era seperti ini itu nggak gampang. Nggak gampang sama sekali. Karena pasti ada yang harus dikorbankan seperti itu tadi, mungkin uang. Dan promo-promo itu kan menghabiskan uang, itu kan kehabisan dana. Sedangkan startup itu pasti butuh investor. Startup itu pasti butuh investor. Dan investor itu nggak mau sebenarnya uangnya habis. Tapi kan harus ada siklusnya gitu. Kayak gitu. Jadi bakar duit itu membuat perusahaan-perusahaan itu akhirnya nggak mampu juga, padahal besar gitu. Kalau seperti Shopee, bayangin aja ya, Shopee itu brand ambasadornya kan nggak tanggung-tanggung ya, itu sampai siapa, Ronaldo atau siapa ya, aku lupa itu. Terus banyak artis apa yang itu di Korea itu kan juga aku sampai lupa nggak ngikutin namanya itu yang jadi BA-nya Shopee itu mahal sekali, mahal banget. Artis itu mahal guys, apalagi untuk BA. Saya aja ini ngundang Darboy itu, ini HIPMI mengundang Darboy itu udah habisnya udah ratusan juta loh. Jadi kayak gitu. Ongkosnya mahal banget mereka itu. Bisnis hiburan itu luar biasa. Jadi teman-teman sebaiknya kalau pengen punya uang banyak, di hiburan aja jadi artis gitu biasanya. Kalau jadi entrepreneur nanti ya pasti rugi. Pasti mengalami rugi. Gitu. Jadi imbasnya cash burn rate itu kayak gitu, bakar uang. Jadi justru tersedot habis. Salah satunya Link Aja ya, akhirnya sampai mem-PHK karyawannya. Itu yang membuat dia kalah bersaing dan harga jur-juran,
itu caranya ngolah uang gimana. Karena saya sendiri, saya sebagai startup juga, saya nggak bisa kayak Grab, teman-teman ya. Kalau Grab, pasti mahasiswa itu suka yang tulisannya free ongkir. Atau yang apa diskon, bisa-bisa gitu. Kenapa Mbak Zendo kok nggak bisa kayak itu? Kenapa Zendo nggak bisa ngasih free ongkir, nggak bisa ini? Ya itu karena itu. Satu, saya nggak punya investor. Jadi saya nggak punya investor dan ini masih perusahaan saya sendiri. Saya danai sendiri, saya adalah founder, co-founder, CEO, jadi semua masih saya. Jadi itu saya harus mengamankan apa? Mengamankan yang jelas mengamankan perusahaan saya dan karyawan saya. Kalau saya bakar-bakar uang untuk ngasih promo, untuk ngasih ya saya tetap ada promo, tapi tidak terlalu sering. Kalau saya terus-terus bakar uang, yang saya takutkan adalah ketika bisnis ini nantinya harus kalah dan turun, yang membuat saya harus mem-PHK orang. Saya paling takut memecat orang. Selama berbisnis 7 tahun, saya jarang memecat orang. Kayak nggak sampai 10. Kalau di rate karyawan saya itu database-nya sudah ratusan, tapi yang saya pecat itu nggak sampai 10. Karena untuk mem-PHK orang atau memecat itu nggak gampang. Saya hanya memecat orang jika dia melakukan kesalahan fatal lebih dari 3 kali. Karena ketika kesalahan fatal dilakukan masih sekali, saya masih memberikan SP. Jadi saya itu masih ada norma ampunan gitu. Jadi nggak segampang langsung pecat. Kecuali benar-benar parah itu baru langsung pecat. Dan itu semua sudah tertuang. Makanya saya nggak semudah startup itu untuk bakar-bakar uang yang akhirnya di belakangnya ternyata dia mem-PHK orang. Kan kasihan itu. Gitu. Next Mbak, next slide. Nah, ini. Kemudian bagaimana? Seperti yang saya katakan tadi, kalau kamu rugi, kalau kamu bangkrut, kamu harus bangkit. Ini seperti yang ada di pecah telur ini. Ini sangat inspiratif banget. Dulu tukang sol sepatu, sekarang punya banyak ini hotel, villa, tempat oleh-oleh dan sebagainya. Pernah ditipu juga. Nah, ini kamu siap nggak ketika berbisnis kamu akan mengalami kasus ditipu? Mbak Lutfi pernah nggak ditipu? Ya pernah. Rugi puluhan juta? Pernah. Itu harus kamu hadapi. Dan kalau kamu hadapi itu, dijamin kamu akan naik level. Itu benar. Yang kata-kata Tuhan, kata-kata Allah bahwa ujian itu ada untuk kamu naik kelas itu benar banget. Itu 100% benar dan saya yakini. Karena di usia saya yang seperti ini, saya udah melalui banyak fase yang akhirnya itu bangkit. Ketika kamu nanti ditipu, ya kamu harus segera punya solusi. Jadi dalam berbisnis itu problem solving itu penting banget. Problem solving apapun. Ketika kamu nantinya dikomplain orang, ketika kamu nantinya ada karyawan yang bagaimana, customer yang seperti apa, kamu harus siap gitu. Jadi kamu harus siap dengan beberapa case seperti ini. Jadi karena orang sukses di luar sana itu banyak, tapi nggak banyak orang sukses yang memulai dari awal, yang pernah ditipu, yang pernah ya semua mungkin pernah ditipu. Intinya semua resiko itu pasti dimiliki, tapi persentase risikonya beda-beda kayak gitu. Bisa next slide? Oke. Ini quotes terbaik saya adalah kunci sukses sekarang ada 3. Ini jokes sih sebenarnya ya. Usaha yang pertama 2 doa 3 orang dalam. Nah, kenapa harus ada orang dalam? Orang dalam itu saya garis bawahi bukan untuk nyogok. Orang dalam itu adalah bagaimana kita mendekatkan juga pada Tuhan. Koneksi itu penting loh. Networking, kamu kuliah, kalau hanya kuliah di dalam kelas terus pulang, kamu nggak dapat koneksi, nggak dapat link.
Jadi inilah pentingnya teman-teman bergabung dalam himpunan mahasiswa bidang studi. Berorganisasi adalah menjadi bagian dari orang dalam. Orang dalamnya itu tanda petik ya. Kalau kamu aktif berorganisasi, temanmu banyak, kenal sama dosen dan sebagainya. Misal, pengertiannya gini, kalau kamu dekat sama dosen, kamu dekat sama petinggi kampus misal, kamu punya bisnis, kamu bisa tawarkan ke dosenmu. Bu dosen, saya jualan jilbab ini. Ini Bu dosen bisa nggak bantu saya untuk mempromosikan? Saya kasih diskon Bu, tapi tolong di post di media sosial. Nah, itu kamu udah jadi orang dalam ini. Kalau berarti itu tanda petik ya, bukan yang macam-macam suap-suap loh ya. Nanti seudon ke situ. Itu kunci sukses. Usaha itu benar, dan doa. Itu kayak sepaket yang nggak bisa kamu usaha tok nggak berdoa, memang kamu lahir dari batu. Kalau doa tok nggak usaha, yo aku belum ada bukti konkret kan ya. Doa terus uangnya jatuh sendiri kan nggak bisa. Pasti harus ada usahanya gitu. Tuh, next slide. Nah, itu tadi. Bagaimana kita biar bisa berkarakter seperti itu tadi? Pertama adalah kenali dirimu sendiri. Kamu harus kenali dirimu sendiri. Kamu itu orang gimana? Mbak, saya itu pemalu. Mbak, saya itu nggak bisa ngomong di depan umum. Mbak, saya itu nggak bisa marketing. Mbak, saya itu nggak bisa masak. Itu misal kekuranganmu. Terus kelebihanmu, Mbak, saya bisa membuat orang lain beli produk saya karena saya pintar ngomong. Nah, saya bisa Mbak, bisa menjahit, tapi saya nggak bisa memasarkan. Nah, gitu. Mengenali diri sendiri. Kemudian ulet dan tahan banting. Kaitannya kalau kamu rugi, kamu harus bangkit, lelah istirahat. Kemudian out of the box. Nah, ini ide-ide yang out of the box dalam berbisnis. Yang kalau kamu bingung, aku pengen berbisnis apa? Berbisnislah sesuatu, saran saya ya, berbisnislah sesuatu yang dibutuhkan orang. Yang nantinya kamu bisa mengolah itu berbeda. Contoh, saya membuat Zendo, itu saya mengklaim diri saya out of the box, karena pada saat itu belum ada di sini. Dan itu adalah proses saya mengimitasi dari brand-brand besar, kemudian modifikasi dan kemudian menerapkan gitu. Jadi kamu tidak apa-apa meniru bisnis orang itu nggak apa-apa, tapi kamu harus memodifikasi, ojo ditiru plek guys. Misal koncomu dodol seblak, langsung kok tanya resepmu apa? Pasti dia nggak mau. Kamu harus usaha sendiri guys. Usaha nyari di YouTube. Misal temanmu jualannya seblaknya seblak ceker. Kamu bisa membuat dirimu out of the box dengan seblakmu. Mungkin kalau orang Tulungagung itu merasakan seblak asli yang pakai apa itu? Pakai kencur, nggak bisa, kamu bisa memodifikasinya gitu. Bisnis seperti itu yang sebenarnya akan bermain. Kalau bisnis yang hide and seek, yang gampang yang dengan mudah tenar, viral, kemudian hilang, itu juga banyak. Jadi bisnis itu nggak gampang. Ya gampangnya di situ, makanya kamu harus ngolah terus, mikir terus. Kadang bahkan saya tidur itu masih mikir bisnis saya kayak gitu. Visioner. Ketika kamu berbisnis, kamu harus punya visi. Visimu apa? Nah, visi atau tujuan itulah yang akan harus menjadikan kamu tahan banting. Dan ketika kamu pengen menyerah, ya Allah, aku bangkrut semene, aku tak mandek, aku nggak kuat jadi entrepreneur. Nah, kamu harus mengingat tujuanmu awal. Tujuanmu awal itu apa? Visioner. Visimu apa? Kemudian setelah kamu ingat tujuanmu awal, kamu harus lebih visioner. Tujuanmu harus lebih loncat, lebih tinggi.
Kalau saya bikin bisnis ini sekarang, sekian tahun ke depan bisnis saya akan maju. Visioner. Bayangkan bisnismu ini bertahan 10 tahun atau lebih, everlasting. Itu visioner. Berjalan terus dan kamu akan bertahan. Kemudian adaptif. Nah, ini yang kadang sulit. Adaptasi pada lingkungan itu nggak gampang. Seperti teman-teman mungkin yang biasanya mondok gitu. Anak-anak UIN dulu SMA-nya mondok, kemudian di UIN ngekos. Untuk adaptasi ke situ itu nggak gampang. Atau sebaliknya, biasa nggak mondok, tiba-tiba mondok, itu contoh. Untuk adaptasi ke situ nggak gampang. Butuh waktu. Sama dalam berwirausaha, adaptasi. Kamu siap nggak ketika kamu jualan, kamu nggak ada yang beli? Kesiapan itu juga namanya adaptasi. Kemudian kamu mungkin sama orang tuamu disuruh melanjutkan bisnis berasnya, padahal kamu basicnya adalah matematika. Kamu merasa itu nggak pas, nggak cocok, tapi kamu berusaha untuk adaptasi dan kamu ternyata bisa. Nah, itu bagus. Kamu kalau mau jadi wirausaha yang ulet, itu harus adaptif. Kayak gitu. Kemudian adalah action. Action itu penting banget. Jadi nggak cuma ngangan-ngangan, nggak cuma bermimpi, kamu harus action ya. Action, jalani, lakukan. Apa mimpimu, apa visimu, lakukan. Itu. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, kompetitif. Bagaimana menghadapi kompetitor? Kamu jualan jilbab, temenmu sing jualan jilbab itu oke. Bagaimana menghadapinya? Nah, ini nggak gampang. Nggak gampang, Besti, ini. Menghadapi kompetitor karena kamu kalau jilbabnya luwih apik konggonmu regane luwih murah. Kamu itu pasti langsung ngeluh itu. Menghadapinya bagaimana? Menghadapinya pertama pasti sulit, guys. Pertama pasti sulit karena orang yang membandingkan kita dengan kompetitor itu pasti punya banyak tujuan. Nomor satu, tujuannya memang dia murni cari yang murah. Kedua, tujuannya adalah untuk menjatuhkan kita. Gitu. Menghadapinya bagaimana? Ya wes, dengan berproses kamu akan menghadapinya dengan biasa-biasa aja. Kayak saya, Zendo mahal Mbak, Grab lebih murah. Ya nggak apa-apa Mbak, cari aja yang murah. Jawaban simpel kayak gitu. Itu kadang butuh untuk kita jadi motivasi kayak gitu. Jadi menghadapi kompetitor itu nggak selalu harus direspon pusing. Respon aja santai, dan kuncinya adalah bagaimana kamu punya value, punya nilai pembeda yang tidak dimiliki kompetitor. Punya ciri khas, punya value, jadi yang kamu bisa andalkan. Kenapa Zendo sampai sekarang 7 tahun masih bertahan, padahal kompetitornya besar banget ya. Itu kenapa? Karena kita punya value yang berbeda. Kita ada value yang kita tawarkan, seperti itu tadi, melayani apa aja. Kalau Grab itu harus sesuatu yang ada di listnya Grab. Kalau Zendo, apa aja bisa, belanja di pasar dan sebagainya. Bisa, itu adalah value kita, yang membuat kita bisa menghadapi kompetitor selain masalah mental. Jadi dari segi produk, kita harus punya value, itu tadi. Next slide. Inovatif. Inovatif ini nggak gampang. Inovatif ini bisa, tapi bisa diupayakan. Karena dengan apa? Dengan teman-teman berusaha berpikir terus. Cari di segala source. Google atau Instagram atau Facebook dan lain-lain. Terus berinovasi. Produkmu nggak boleh hanya melulu begitu aja. Tapi harus dirawat, harus berinovasi. Karena ketika kamu berinovasi, kamu akan menentukan kamu being leader or follower. Kamu mau sampai kapan jadi follower? Mau sampai kapan kamu jadi orang yang ngikut bisnis orang, tapi kamu nggak punya nilai, kamu nggak punya value, sampai kapan? Itu harus kamu tanyakan pada dirimu sendiri. Kamu mau jadi leader nggak? Kalau kamu mau jadi leader, kamu harus punya value, kamu harus punya ciri bisnismu sendiri, dan kamu nggak harus bingung. Follower itu gampang gini. Follower itu gampang latah. Kalau regane luwih murah kamu malah menurunkan hargamu.
itu sebenarnya nggak betul. Kamu harus punya prinsip. Leader harus punya prinsip. Daripada kamu menurunkan harga, lebih baik meningkatkan kualitas. Karena Cik Basuki mau segala sesuatu yang lebih bernilai itu punya kualitas lebih juga gitu. Kemudian inovasinya stop or continue itu tadi. Ketika kamu berinovasi ternyata kamu rugi, kamu bangkrut, kamu lebih memilih stop atau melanjutkan. Nah, itu pilihan. Itu benar-benar pilihan. Kalau kamu pengen jadi entrepreneur beneran, jangan berhenti. Mbak, pernah nggak vakum? Pernah nggak istirahat? Pernah. Karena itu dia yang saya bilang bahwa kalau kamu capek istirahat, tapi lanjutkan, jangan ditinggalkan, jangan berhenti, ya istirahat aja gitu. Itu salah satu bentuk inovasi, mindset inovasi ya. Kalau produknya terserah kamu mau inovasikan seperti apa, berawal dari sini semua akan bisa berinovasi. Next slide. Nah, are you ready for era society 5.0? Nah, siap nggak kalian bersama teknologi menjadi seorang entrepreneur yang berkarakter, kompetitif, inovatif? Siap nggak? Ya harus siap. Apalagi kalau teman-teman sih malah gampang sebenarnya ya, masih muda. Kalau orang-orang tua itu malah kayak saya itu yang mendekati usia tua, itu kan PR juga. Bagaimana bisa kayak teman-teman mahasiswa yang semua source bisa itu. Nah, kalau sudah siap, berarti selamat datang di entrepreneur dan di era society ini. Next slide. Ambil peluang atau kamu akan hilang. Ambil peluang itu seperti apa? Misal, kamu diajak temanmu bisnis itu nggak hanya bisa kamu kerjakan sendiri loh. Kamu bisa bekerja sama dengan orang lain. Misal temanmu itu memberikan peluang, misal, ayo joinan karo aku. Nah, ambil atau kamu akan hilang. Tapi mengambil peluang itu nggak gampang. Jangan serta-merta mengambil peluang dengan gampang. Pahami dulu partnermu. Misal, ini sengaja kerja sama aku, wongnya serius tenan nggak sih? Duitnya tenanan nggak sih? Wong ini ruwet duit nggak sih? Engko sanuke kerja sama, aku sing kerja, misal dia pemodal, saya yang bekerja, atau saya sharing profitnya nggak jelas. Nah, itu harus benar-benar dinotis. Itu contoh peluang. Peluang yang lain adalah misal kamu ada peluang bisnis, oh iki mahasiswa itu semakin banyak maba. Maba itu yang dibutuhkan adalah misal akses ke kampus. Wah, aku tak bikin antar jemput mahasiswa baru. Itu, kamu ambil peluang. Jadi ambil peluang-peluang yang mungkin bisa kamu buat jadi uang, jadi cuan kayak gitu. Have soft skill or you will be killed. For 5.0 itu hubungannya sama soft skill. Soft skill itu banyak banget ya. Soft skill itu adalah tadi keuletan, kesiapan, keberanian, tata krama, dan empati, itu soft skill. Semakin ke sini, kamu akan semakin bisa memahami orang lebih dalam. Bahkan saya di bisnis saya itu saya tidak memandang orang dari pendidikannya. Karena yang paling saya pentingkan adalah skill. Hard skill, soft skill. Jadi dia bisa apa? Attitude-nya dia bagaimana? Dia punya keahlian apa? Ternyata yang dibutuhkan dunia adalah seperti itu. Makanya teman-teman pernah nggak? Kamu punya teman nggak SMA? Temanmu SMA? Atau temanmu SD, SMP? Juara kelas? Sekarang dia biasa-biasa aja. Kamu yang dulu sekolah biasa-biasa aja, sekarang sudah bisa berbisnis misalnya. Sudah bisa jadi apa misalnya, kayak gitu. Jadi nggak semua hal itu bisa diukur dari pendidikan. Tapi bukan berarti kita tidak boleh mencari ilmu. Kita harus cari ilmu. Bahkan ilmu itu nggak hanya di meja kuliah, tapi juga dimanapun. Kalau pesan saya, kalau teman-teman kuliah,
jangan hanya pure kuliah. Kamu harus mencari koneksi, kamu harus belajar soft skill, kamu harus mengasah banyak hal, karena nantinya di dunia nyata, di dunia pekerjaan, banyak hal lebih kompleks dari sekedar keriuhan kalian mengerjakan makalah, lebih dari sekedar kalian ujian skripsi, lebih dari itu. Ujian di luar lebih dari itu. Jadi soft skill itu yang akan menjadi bekal teman-teman untuk nantinya setelah kuliah. Next slide. Nah, bersinergi atau menang sendiri. Bersinergi ini penting banget. Penting banget. Bersinergi ini dalam artian bisa kalian pahami sebagai gini. Kalian misal mau bisnis, itu tadi ya, jilbab tadi. Kalian harus bersinergi. Mungkin sinergi sama teman-teman yang jualan baju. Ayo, kita collab. Bagaimana jika bersinergi dengan jenis jilbab juga? Bisa. Sinergi aja. Misal, kamu jualanmu adalah jilbab pasmina. Ternyata ada customermu yang pengennya jilbab, segi 4 lah. Kamu nggak ada. Kamu jangan bilang nggak ada. Oke Mbak, saya cekkan dulu di gudang atau saya cekkan dulu stok saya. Tapi kamu bisa bersinergi jika barangmu nggak ada. Kamu sinergi dengan seller jilbab yang lain. Kamu ada nggak dengan jilbab segi 4? Ini aku ada customer cari jilbab. Oh ya, ada ini. Wis iki dolen misal ini harusnya 20.000, buat kamu 15 saja. Itu namanya sinergi. Kamu harus malah olah. Jangan malah bersaing dengan tidak sehat, jatuh-jatuhan harga. Bersaing tidak sehat, konconnya dodol jilbab, terus malah disatru, nggak gitu konconan, gara-gara sama-sama jualan. Jangan, justru di situ kalian harus bersinergi, malah benar-benar peluang, daripada menang sendiri. Belum tentu kalau kamu menang, kamu gah berkolaborasi sama dia, gah aku unjuk barang kode, itu malah kamu nggak dapat untung, malah nggak menang sebenarnya, kayak gitu. Adaptif dan dinamis. Itu tadi, adaptif. Dan kamu nggak boleh statis, kamu harus bergerak ya, harus dinamis, harus bergerak. Nggak boleh bisnismu begitu-begitu aja, harus ada improvement, harus ada development, kayak gitu. Next slide. Creative minority for digital capacity and capability. Creative minority itu adalah kita. Kita adalah orang-orang kreatif yang menciptakan bisnis. Kita punya bisnis kecil, tapi bermanfaat untuk orang banyak. Berimpact untuk orang di sekitar kita. That's why itu creative minority. Kita awali dulu dari diri kita sendiri, kemudian karyawan kita mungkin, lingkungan kita mungkin, for digital capacity and capability. Kita harus nggak bersaing ya, beriringan dengan digital capacity and capability. Agar kita bisa berimpact untuk lingkungan, dan kita bisa menjadi manfaat untuk orang banyak. Itu tujuan saya berbisnis adalah bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang banyak. Next slide. Nah, ini moto hidup saya. Do the best and let God do the rest. Lakukan yang terbaik, seterbaik versimu, dan biarkan Tuhan melakukan sisanya. Jadi kamu urung melakukan, kalau belum melakukan yang terbaik, jangan menyerah dulu. Kamu wis berusaha yang terbaik belum? Ketika bisnismu gagal, kamu wis berusaha terbaik belum? Kamu kalau belum, ya jangan berhenti dulu. Usahakan yang terbaik. Terus kemudian pasrah. Pasrah itu setelah kita berusaha dengan maksimal. Kayak gitu. Itu moto hidup saya. Itu adalah slide terakhir dari cerita panjang saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kepanjangan, saya mohon maaf sekali. Jika ada yang ditanyakan, monggo moderator. Oke, baik. Terima kasih Kak Lutfi atas cerita mengenai pengalaman-pengalamannya. Mungkin ilmu-ilmu yang selama ini sudah Kak Lutfi capai. Itu ya teman-teman. Jadi perlu perjuangan atau perjalanan yang cukup panjang ya Kak Lutfi untuk menjadi di titik saat ini.
Ya, betul. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, agenda kita selanjutnya adalah masuk di sesi tanya jawab. Nah, ini udah kelihatan sangat antusias sekali ini dari peserta. Udah banyak pertanyaan ini yang udah masuk ini, Kak. Mungkin bagi teman-teman yang belum menuliskan pertanyaan, masih ada waktu 5 menit untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat dengan tetap menggunakan format nama underscore pertanyaan. Baik, ini ada pertanyaan Kak Lutfi, karena dari panitia sudah dipilih 3 pertanyaan terbaik. Pertanyaan pertama dari Kak Eri Tangerang. Pertanyaannya, bagaimana strategi konkret untuk pelaku bisnis di daerah pedalaman atau pedesaan yang masih awam atau pemula di dunia bisnis digital agar bisa bersaing dengan orang-orang pebisnis digital yang sudah lebih dulu paham istilahnya mengambil alih dalam pembisnis digital. Mungkin langsung saja bisa dijawab Kak Lutfi. Ya. Untuk Mas Eri, selamat siang. Mbak Eri apa Mas Eri ya ini? Ya, terima kasih pertanyaan bagus sekali. Kak Eri, jadi bagaimana strategi konkret untuk pelaku bisnis di daerah pedalaman atau pedesaan yang masih awam pemula di dunia bisnis digital agar bisa bersaing dengan orang-orang pebisnis digital yang sudah lebih dulu paham atau istilahnya mengambil alih dalam bisnis digital. Jadi strategi konkretnya adalah ketika kita berada di daerah pedalaman atau pedesaan, masih awam pemula di bisnis digital, tapi di pedesaan itu udah ada gitu ya. Oke, ya itu tadi. Jadi kita harus mengejar, memang harus dikejar itu. Kita harus basic skill-nya harus ada. Basic skill-nya harus ada. Misal kalau kamu bisnis digitalnya apa ya? Kalau maaf ya kalau saya samakan dengan bisnis saya mungkin. Saya termasuk di daerah Tulungagung itu nggak segede Tangerang. Yang di sini pada saat 2015 belum ada Grab, Gojek, yang pada saat itu mungkin di Tangerang udah ada. Karena Zendo itu saya buat ketika Grab masuk ke Surabaya masih 6 bulan. Kemudian saya langsung bikin. Nah, bagaimana? Ya itu tadi, kita harus membaca pemetaan ini bisnis ini kayak gimana. Basicnya yang harus saya punya apa? Basicnya itu harus tahu. Misal, oh ini cara ordernya gini, berarti customer itu WA adminnya, kemudian diantar pesanannya, ditalangi dulu dan diantar. Basic-basic seperti itu harus kamu tahu, harus kamu bikin peta, pemetaan, biar kamu tahu, oh ini basic. Setelah basic itu bisa, kamu langsung aja eksekusi, dan kamu jangan takut ketika ada bisnis besar yang mengambil alih. Karena ketika kamu mengatakan kamu masih startup, kamu masih merintis di daerah pedalaman, dan ada kompetitor yang besar, itu bisa dikatakan kamu itu sedang dibandingkan tidak apple to apple. Kalau bisnis besar dibandingkan dengan bisnis kecil, itu namanya tidak apple to apple. Dan itu kamu nggak masalah. Persaingan, kadang saya dulu mengatakan saya tidak bisa bersaing dengan Grab dan Gojek karena tidak apple to apple. Tapi semakin ke sini, Zendo lebih bertahan daripada ojek-ojek online yang muncul setelah Zendo. Karena mereka kebanyakan tutup. Tutupnya karena apa? Ya itu tadi, mereka tidak menguasai basic skill. Basic skillnya harus ada. Gitu ya, Kak Ari ya. Jadi jangan menyerah kalau kamu mau bikin startup tapi udah ada bisnis yang lebih besar, ya itu tadi, kamu harus punya value. Setelah kamu punya basic, kemudian kamu punya value. Nah, itu. Pertama ya, strategi konkretnya adalah kamu pelajari basic, kemudian kamu punya value. Kamu harus cari pembeda. Bisnismu itu apa yang membedakan dengan bisnis digital yang lebih besar itu. Gitu. Itu 2 hal yang harus kamu miliki, Mas Eri. Ada lagi, Mbak? Mungkin Mas Eri sudah cukup jawabannya atau masih kurang? Kak Eri? Wah, maaf ya, ini tadi aku pakai bahasa Jawa, ternyata penikmatnya nggak cuma di Tulungagung ya, ada Tangerang, ada Depok. Mohon maaf ya jika
bahasa saya kurang bisa dipahami. Oke, terima kasih atas jawabannya dari Kak Lutfi. Mungkin dari Kak Eril gitu ya. Jadi langsung saja dilanjut untuk pertanyaan yang kedua. Ini ada dari Kak Iin, Kak Lutfi, dengan pertanyaannya, bagaimana sih cara membangun jiwa entrepreneur yang konsisten? Karena banyak generasi muda yang kurang konsisten dalam menjalankan bisnis, seperti satu bisnis belum mencapai target, udah pindah ke bisnis yang lain. Dan apakah hal itu dinamakan efektif dalam dunia berbisnis, Kak? Ya, selamat siang Mbak Iin. Pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana membangun jiwa entrepreneur yang konsisten ya? Jadi betul-betul. Untuk entrepreneur awal, pasti dia kendalanya adalah tidak konsisten. Jadi nggak semua orang bisa konsisten. Jualan jilbab nggak laku seminggu, nggak ada yang beli, dia udah ganti bisnis yang lain, nggak payu aku. Padahal itu belum. Teman-teman percaya nggak, saya bikin Zendo itu baru di hari kelima baru ada orderan. Dan itu pun masih satu dalam sehari. Itu kalau diturutin, menyerah, nggak konsisten, pasti udah tutup dari sekarang bisnis saya. Jadi bagaimana cara membangun jiwa konsisten? Ya itu tadi, kamu harus menjadi orang yang punya visi dan misi. Visimu apa ketika kamu bikin bisnis? Tujuanmu apa? Tujuanmu berbisnis itu apa? Kalau kamu nggak ingat tujuanmu, tujuanku lo mengisi waktu luang. Nah, itu berbahaya. Tujuan mengisi waktu luang itu membuat kamu tidak konsisten. Jadi, hilangkan tujuan-tujuan yang menurut saya tidak visioner. Tujuanmu harus visioner. Tujuan saya adalah pengen kuliah dengan uang saya sendiri. Tujuan saya adalah pengen membahagiakan orang tua dengan hasil jerih payah saya sendiri. Tujuan saya adalah pengen bermanfaat untuk orang banyak, punya karyawan banyak. Nah, itu tujuan yang visioner. Tujuan berbisnis karena mengisi waktu luang itu bagi saya kurang pas. Karena itu membuat kalian tidak konsisten. Kalau kamu tujuanmu visioner, kamu akan konsisten. Ketika kamu belum mencapai target, ya kamu akan menggenjot bagaimana bisa dapat target. Konsisten, berjuang, ulet, kayak itu tadi. Karena nggak gampang. Nah, itu tadi. Bagaimana caranya ya itu tadi. Kamu harus punya tujuan yang visioner dan terus kamu ulang lagi ketika kamu capek. Oh iya, aku punya tujuan yang belum aku capai. Aku ada mimpi yang belum saya capai. Jadi itu. Untuk konsisten itu tadi caranya Mbak Iin. Itu Mbak Moderator jawaban saya Mbak Moderator. Oke, baik, terima kasih Kak Lutfi. Jadi tujuan itu Kak ya yang paling terpenting sebelum melakukan wirausaha itu. Betul sekali. Oke, baik. Masih ada satu pertanyaan lagi Kak Lutfi. Siap. Ini dari Intan Depok dengan pertanyaannya, bagaimana membangun strategi marketing yang berorientasi pada spiritual di based organization di era teknologi 5.0 ini, dan apakah penggunaan teknologi di dalam bisnis juga dapat meminimalisir resiko tindak penipuan baik dari customer maupun dari vendor sendiri, Kak? Oke. Luar biasa ya ini pertanyaannya Mbak Intan, Depok. Wah, jauh sekali di Depok. Banyak universitas besar di Depok ya. Iya, jadi bagaimana cara membangun strategi marketing yang berorientasi pada spiritual based organization di era teknologi 5.0? Jadi strategi marketing yang berorientasi ke spiritual based itu mungkin saya menggarisbawahi tidak hanya masalah agama ya, lebih kepada pendekatan yang tidak di luar norma ya mungkin ya, pendekatan yang baik kayak gitu. Jadi seperti lobbying ya, kayak kalau untuk ngelobi itu di dunia persilatan di dunia entrepreneur itu galak ya. Di dunia bisnis itu tidak semua orang bisa berprinsip dari spiritual base. Jadi ini benar-benar karakter basicnya. Ketika kamu orangnya spiritualis, ketika kamu punya soft skill
yang bagus, kamu akan membawa serta spiritual base ini ke dalam kehidupanmu, apapun itu. Tidak melulu pada masalah berbisnis, tapi kepada kehidupanmu sendiri, apalagi dalam berbisnis. Strategi marketingnya bagaimana ya? Kamu harus dalam hal ini, strategi marketingmu harus sesuai norma ya, tidak boleh, misal, saya pengen punya market bawa dagangan saya saya pengen ekspor barang saya lewat A gitu. Marketing saya bagaimana ya? Kamu menunjukkan punya profile company, kamu sampaikan, tidak usah istilahnya saya bagaimana biar bisa adakah jalur belakang yang bisa saya pakai agar barang saya ini bisa masuk tanpa seleksi yang macam-macam. Nah, itu sudah tidak sesuai dengan spiritual base. Jadi, untuk spiritual base ya kamu mengoptimalkan produkmu, ya, kamu mengoptimalkan produkmu biar bisa diekspor dari segi packaging, dari segi apapun, nah itu harus kamu optimalkan di situ. Jadi spiritualnya lebih kepada pendekatan ya kalau menurut saya memahami kalimat ini ya. Karena strategi marketing di luar sana itu macam-macam dan di era 5.0 ini udah kita dituntut sudah banyak. Bahkan venture capital penyedia investasi pun dia bisa memberikan investasi tanpa ketemu orangnya. Jadi cukup kita mengirimkan company profile, dia udah bisa baca itu. Oh, ini aku mau berinvestasi. Kayak gitu. Jadi di era 5.0 itu benar-benar sebenarnya nggak banyak hal bisa diakali ya. Jadi semua memang benar-benar tergantung kemampuan kita. Dan apakah penggunaan teknologi dalam bisnis juga dapat meminimalisir risiko tindak penipuan? Betul, Mbak. Bisa banget. Bisa banget teknologi. Apalagi sekarang itu kan banyak ya, di WA itu kan banyak contoh nih. Di WA itu kan banyak, DM juga banyak akun-akun yang penipuan, terus WA banyak penipuan. Itu kalau kita tidak ada platform lain yang bisa membantu kita mengecek apakah akun itu benar atau salah, seperti mungkin ada get kontak, terus kemudian untuk ngecek rekening ada BI checker, ada apalah itu kita nggak akan mampu. Makanya semakin ke sini semakin banyak platform-platform yang membantu kita meminimalisir risiko tindak penipuan. Begitu ya, Mbak Intan, semoga jawaban saya masuk ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Lutfi atas jawabannya yang sangat luar biasa. Ya, sama-sama. Baik, sekarang adalah waktunya pengumuman door prize nih. Pasti dari kalian semua, siapa nih dari teman-teman yang mendapatkan door prize? Seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, akan ada 3 pertanyaan terbaik yang dijawab oleh narasumber dan 3 pertanyaan tersebut akan mendapatkan door prize dari panitia. Untuk yang mendapatkan door prize, yang pertama Kak Eri dari Tangerang, yang kedua Kak Iin Putri Ardiani dari AKN Blitar, yang ketiga ada Kak Intan dari Depok. Saya ucapkan selamat untuk para pemenang door prize pada acara Talkshow Kewirausahaan 2022 pada kali ini. Bisa langsung menghubungi CP Panitia di bawah ini 0813-7061-3336 untuk lebih lanjutnya. Dan bagi teman-teman yang belum mendapatkan door prize, jangan berkecil hati ya, tetap nantikan event-event HMPS selanjutnya yang masih banyak dan juga pastinya seru. Nah, oke, mungkin tadi dari pemaparan materi Kak Lutfi sudah, sesi tanya jawab sudah. Dari sini saya akan menyimpulkan pemaparan apa saja yang sudah disampaikan oleh narasumber kita pada pagi hari ini ya teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah tujuan dari entrepreneur adalah untuk mensejahterakan bagi pemilik maupun juga pekerja. Nah, materi itu tidak bisa mengukur kesejahteraan karena saat ini banyak pekerjaan dengan gaji yang tinggi akan tetapi juga tekanan pekerjaan yang tinggi.
entrepreneur yang berkarakter adalah mentalitas dalam bentuk usaha-usaha dan juga kesiapan dalam berbisnis. Nah, mental dalam menghadapi keuntungan, kerugian, menghadapi baik dari karyawan maupun customer itu untuk mencetak karakter yang siap dalam menghadapi hal tersebut itu dengan yang pertama adalah berani mencoba ya teman-teman. Yang kedua ada networking. Dan yang ketiga harus siap ini mentalnya untuk segala pandangan maupun perspektif dari orang lain. Begitu ya Kak Lutfi ya? Betul. Nah oke, selanjutnya Society 5.0 ini adalah di mana masa ketika teknologi dan manusia ini berjalan dengan seimbang atau berdampingan. Nah, startup atau perusahaan rintisan saat ini itu sangat memperkuat daya saing. Dalam berbisnis, Kak Lutfi ini memilih untuk tidak membuka investasi karena menurut Kak Lutfi itu dapat mengurangi resiko kegagalan dan juga harus mem-PHK karyawan. Nah, ada pun hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah networking. Networking ini dalam berbisnis sangatlah penting ya teman-teman, karena untuk menawarkan ke orang yang paling dekat, kemudian ke lebih secara umum atau universal. Yang kedua ada visioner. Jadi ketika berbisnis, kita itu jatuh harus bertahan dan juga membayangkan lebih bisnis untuk lebih berkembangnya itu gimana. Terus yang ketiga ada kompetitif, jadi kita itu harus bertahan di saat ada kompetitor yang menawarkan bisnis kita yang sama, namun dengan mungkin seperti yang dicontohkan oleh Kak Lutfi tadi, mungkin ada yang harganya lebih rendah atau gimana gitu ya Kak Lutfi. Terus ada lagi inovatif, jadi ketika kita berinovasi, kita harus memiliki ciri atau trik bisnis tersendiri dibandingkan dengan bisnis lain yang berada sebidang dengan kita. Yang kelima adalah kita ambil peluang, dan yang terakhir adalah bersinergi dengan tetap bekerja sama dengan bidang lain. Mungkin itu merupakan kesimpulan dari pemaparan materi dari narasumber kita pada pagi hari ini yang sangat luar biasa, Kak Lutfi. Mungkin dari Kak Lutfi ada tambahan atau closing statement buat kita para peserta, Kak? Closing statement aja ya. Buat teman-teman mahasiswa. Iya Kak, dipersilahkan. Ya, buat teman-teman mahasiswa, terima kasih sudah memiliki keinginan untuk berwirausaha, dan semoga mimpi-mimpi teman-teman untuk jadi wirausaha itu bisa tercapai, dan teman-teman tidak hanya memahami teorinya tapi juga praktiknya teman-teman kuat dan nantinya menjadi orang sukses, bermanfaat untuk orang banyak. Jangan sampai lupa sedekah dan tetap berusaha yang terbaik. Gitu aja. Oke, baik. Terima kasih Kak Lutfi. Mungkin dari teman-teman bisa memberikan aplaus tepuk tangan yang sangat meriah untuk narasumber kita pada pagi hari ini. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, baik teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillah rangkaian acara Entrepreneur Talk Show di hari ini sudah terlaksana dengan baik. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Kak Lutfi, narasumber kita yang sangat luar biasa, yang sudah berkenan hadir. Saya lupa. Tadi yang door prize dari saya. Sorry. Oh iya Kak, silahkan. Ya, jadi saya mau ngasih door prize buat tadi yang ngisi form pertama kali absen. Tadi. Kemudian saya juga mau ngasih door prize untuk Mbak Ervina. Kemudian untuk Mbak Ketua Panitia, siapa yang menghubungi saya? Yang tak janjian-janjian terus. Iya Kak Kofifah. Iya Kak. Kemudian Ketua Umum HMPS, Mas siapa tadi? Saya lupa. Ya Kak Muhammad Iwan Hamim mungkin ya, dari. Ada Kak Denny juga yang menghubungi saya pertama kali beberapa bulannya lalu. Iya. Ya, jadi dari teman-teman panitia ada 4 dan dari teman-teman peserta ada 1. Saya ada 5 tiket nonton konser Darboy untuk teman-teman. Iya. Terima kasih Kak Lutfi. Iya, tiketnya bisa diambil menemui saya langsung aja besok di lokasi ya. Jam open gate jam 4, bisa menemui saya di lebih awal atau lebih pagi biar mudah, lebih pagi aja. Iya Kak. Iya.
Gitu. Mohon maaf. Ya, mohon maaf kalau cuma 5 ya. Semoga kapan-kapan kita bisa memberikan yang lebih banyak. Iya. Terima kasih Kak Lutfi, semoga rezeki Kak Lutfi dilancarkan segala urusannya. Iya, amin. Amin, amin, Ya. ya rabbal alamin. Soalnya saya kayaknya panitianya banyak. Kalau mau saya beri semua, ini belum mampu ini perusahaannya. Ya baik Kak. Iya. Mohon maaf ya yang belum dapat mohon maaf ya. Mungkin di lain kesempatan bisa Iya, bertemu lagi ya teman-teman dengan Kak Lutfi. Terima kasih, kapan-kapan kita bisa ngopi. Teman-teman peserta juga terima kasih, teman-teman panitia terima kasih banyak. Dari Civitas Akademika juga saya terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kekurangan. Baik, terima kasih Kak Lutfi. Untuk agenda selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat kepada narasumber kita, yaitu Kak Lutfi. Untuk panitia yang bertugas bisa dipersilahkan untuk menampilkan sertifikat. Oh ya, terima kasih. Bisa menyiapkan Kak Lutfi baik, nanti untuk dokumentasi akan saya pimpin. Mungkin dari Kak Lutfi bisa mempersiapkan pose terbaiknya, Kak. Oh iya, terbaiknya bingung lah. Karena kalau di kamera ini saya kelihatan gendut banget nih. Ya aslinya gendut. Sudah? Oke. Oke, mungkin sudah siap ya Kak Lutfi? Oke. Oke, baik, dalam hitungan 3 panitia akan screenshot. Oke. 1, 2, 3. Mungkin bisa sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Kak Lutfi. Iya, sama-sama. Sebelum saya akhiri, mari alangkah baiknya kita lakukan dokumentasi terlebih dahulu ya Kak. Untuk semua peserta dan juga Kak Lutfi. Mungkin dari peserta bisa meng-on cam kameranya. Kita ambil per slide ya teman-teman. Karena ini cukup banyak. Anak sadar masa ini ada 3 slide ya teman-teman. Jadi kita mulai dari slide pertama. Mungkin dari teman-teman dan juga Kak Lutfi bisa mempersiapkan pose terbaiknya Kak. Siap. Oke, dalam hitungan 3 nanti akan di screenshot oleh panitia ya teman-teman. Jadi kita mulai untuk slide pertama. Gimana dari panitia ini udah siap? Sudah? Oke. Untuk slide pertama dalam hitungan ketiga ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, baik, kita lanjut ke slide yang kedua. Satu, 2, 3. Oke, kita lanjut ke slide yang terakhir yaitu ketiga ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak dari teman-teman dan Kak Lutfi. Dari teman-teman bisa mulai mengisi absensi kedua dengan link yang sudah dibagikan ke kolom chat ya teman-teman. Nah, kita telah tiba di penghujung acara yakni penutup. Marilah kita tutup acara Talkshow Kewirausahaan 2022 ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sampaikan sekali lagi terima kasih kepada Kak Lutfi yang sudah berkenan memberikan pengalaman maupun ceritanya kepada kita semua. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta yang sudah hadir dan juga mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir. Baik, saya Ervina Claudia Fernanda selaku pembawa acara dan juga sekaligus moderator pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada sikap maupun tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman.
buah nanas, buah ceri, dicampur gula, enak sekali. Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini, semoga bisa bertemu di kemudian hari. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Rise up from the ashes, wings on my back, stay lit like a matchstick. We ain't coming back, I swear. Just let go and see what happens. Gotta let go to see the magic happen. They got us a quick change, so we like them in phase. I just bought a new watch, time to make my wrist ring. The zero gravity keeps elevating me. So we like them in phase. I just bought a new watch, time to make my wrist ring. The zero gravity keeps elevating me. Born in the darkness, fight for the light. If this ever die, I'ma fight for my life. Keep fighting on, I keep fighting on. We keep moving up, you can't hold us up. So high, I'm up above the clouds. So high, I can't see the ground. So I ain't coming down. So no, I ain't ever coming down. Rise up from the ashes, wings on my back, stay lit like a matchstick. We ain't coming back, I swear. Just let go and see what happens. Gotta let go to see the magic happen. They got us a quick change, so we like them in phase. I just bought a new watch, time to make my wrist ring. The zero gravity keeps